Saya hari ini akan share 5 strategi kalau boleh buat teman-teman hari ini. Kita bakalan spill daging-daging ya. Pokoknya buat teman-teman, equip teman-teman secara mindset, gimana sih buat teman-teman bisa survive di dalam kondisi ini ya. Nah, yang pertama, one man trash is another man treasure. Ya, nah itu pertama ya. Nah ini sebenarnya salah satu pepatah yang gue banget karena dulu tuh gue waktu mulai jualan online, gue jual barang bekas rumah gue. Jadi tanpa modal, gue jual kayak komik bekas dari gue sama adik-adik gue udah mau gue loakin, gue jualin, set-setan masih bagus, lengkap, ya. Ternyata begitu gue jualin, ternyata demand-nya ada ya, komik bekas ya. Karena set-setannya lengkap, Colpri juga gitu ya. Terus, dari sana gue melihat peluang bisnis kan, gue mulai borongin dari pedagang-pedagang buku bekas di Blok M, ya kan, di Senen, kalau di Jakarta, teman-teman tahu ya. Dan akhirnya, dari sana mulai tuh perjalanan hidup online gue dari pedagang buku bekas sampai sekarang. Sekarang udah nggak jual buku bekas lagi, tapi mulai dari sana. Jadi peluang di sekitar kita itu masih banyak. Ya, kalau teman-teman lihat kanan kiri atau apa yang kita cari di online dan nggak ada, teman-teman nggak bisa temu, itu sebenarnya peluang. Ya, banyak sekali barang-barang yang saya jual di online itu sebenarnya adalah barang-barang yang saya mau pakai sendiri, nggak ketemu, dan saya tahu suppliernya karena saya nyari, karena saya nggak ketemu ya, ada di offline, saya online kan, ya, dan itu cuannya masih masih enak banget, cuannya masih enak banget, ya. Saya boleh kasih cerita dulu di buku saya pernah tulis, saya pernah tulis buku marketplace marketing ya. Salah satunya itu saya jual madu awal-awal itu. Nah, waktu itu saya suka satu madunya impor dari New Zealand, ya. Saya cari di Topet waktu itu, nggak ada yang jual, pakai Gojek. Ini tahun Ada berapa yang nih? jual, Tahun ya. berapa nih? 2011-an berarti ya? Oh, no, 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 2000. no. It's actually nggak gitu jauh. It's actually dari tahun 2017 mungkin. Madu itu ada yang jual tapi nggak banyak. Yang jual pun nggak bisa pakai same day. Ya, beda dengan sekarang lah guys. Pokoknya itu istilahnya. Dan waktu gua ketemu itu, ya udah, gua beli, gua lihat distributornya siapa, gua jadi agen juga, dan gua menikmati jualan produk itu selama 5 tahun kurang lebih. Sampai akhirnya sekarang udah terlalu banyak yang jual, marginnya makin tipis, ya kita udah memutuskan buat exit dari produk gitu. Cuma peluang itu akan selalu ada gitu, dan coba lihat kanan kiri ya, mungkin teman-teman tinggalnya di kota yang banyak pengrajinnya, yang selama ini mereka jualnya secara offline, ya coba teman-teman online kan ya, dan lihat kekayaan alam atau kekayaan dari networking yang teman-teman punya. Ya saya sampai sekarang masih jual produk-produk di mana saya adalah mantan karyawannya. Jadi dulu gue kerja di pabrik penerbit sama pabrik stationery. Sampai sekarang gue masih jadi agen dari 2 pabrik itu. Jadi itu kan koneksi gitu. Maksudnya gue kan mantan sales manager di sana gitu. Jadi ya gue tetap ngambil barang sana. Jadi itu kan koneksi dan bisa dapatkan harga yang bagus ya. Coba lihat kanan kiri dan saya yakin masih banyak sekali peluang yang ada di kanan kiri dari teman-teman yang mungkin kalau nggak kepepet kayak gini nggak akan kepikiran. Ya. Poin kedua itu kalau bahasa kerennya sekarang adalah side gigs ya kalau orang bilang sekarang. Jadi um, side gig gue apa sekarang adalah ya ini content creator ya, dan ini nggak akan muncul dan nggak akan gue seriusin kalau bukan COVID sebenarnya ya. Om Botak yang sebelum COVID bisa dibilang ya, gue udah punya channel Instagram ini dari sebelum COVID by the way. Memang gue Hmm. nulis buat sharing-sharing aja di Instagram, tapi nggak gue seriusin kayak sekarang karena ya belum ada duitnya waktu itu, ya kan? Belum ada duitnya. Begitu ada duit, ya lo akan fokus, guys. Ya, begitu ada cuan, kita akan fokus, ya, menjadi prioritas membuat konten ya. Kalau belum ada cuan, ya, belum boleh jadi prioritas ya. Jadi content creator sekarang gue rasa ya impian dari banyak anak muda lah sekarang ya, dan ini sebenarnya bisa banget ya teman-teman tuh
kalau udah ketemu niche-nya ya dan teman-teman seriusin ya, ya bisa banget teman-teman hidup full time dari sini dan menurut gue ya seller online sekarang atau memang teman-teman yang nonton ya follower dari David ya, itu bisa banget ya. Dan gue sendiri tadinya pikir mana bisa sih hidup cuma dari konten doang, tapi ternyata bisa ya. Dan bukan masalah follower sebenarnya, banyak-banyakan follower, tapi bagaimana caranya kita memanfaatkan loyal fanbase kita untuk menjual produk-produk yang tepat untuk mereka sih ke sana. Ya, follower gue nggak banyak sih, to be honest ya. Kalau dibandingin Yang dibandingin lain. lo ya, dibanding yang lain nggak banyak. Tapi gue yakin kalau teman-teman mau cari yang sangat fokus di dalam dunia marketplace, ya mungkin nggak banyak yang seperti gue. Jadi Ya. brand akan sangat pede untuk kerjasama karena kita akan bisa kasih result yang bagus karena kita sangat fokus dalam bidang yang kita ini nggak, ya memang fokus kita dari pertama itu aja gitu ya di marketplace ya masalah ya. Karena konten yang di-create juga very specific. Jadi brand juga bakal ngelihat oke, ini sesuai dengan fit dengan brand yang kita mau pilih, akhirnya lebih enak juga jadinya gitu ya, lebih tertuju ya, dan value-nya juga lebih mahal jadinya ya. Yes, daripada ya for Ya, example gue nggak nunjuk orang tapi for example follower lu 1 M gitu ya di TikTok, tapi ketika lu jualan yang beli itu dikit banget persentasenya dibandingkan dengan jumlah follower kan, maksudnya berarti ya follower lu banyak yang nggak siap beli gitu. ya. Ya tapi itu bisa banget ya jadi sidekick saya menurut gue kalau difokusin, banyak banget cabangnya kemana-mana ya. Jadi teman-teman sebenarnya sih ada buku bagus soal itu ya. Ini sih You Do You sih menurut gue panduannya oke banget. Gue sekalian share buku-buku yang ini ya, apa yang related yang related ya berhubung Boleh. Oh, ya. ini kayak banyak ya. Boleh. Felixandro ya, yang You Do You ya. Iya, menurut gue that's a really good book yang ngomongin soal ini sih ya. Jadi kejar passion lu dan apalagi kalau passion lu bisa menghasilkan juga it's really satisfying sih maksudnya ya. Jadi banyak banget yang lu bisa lakuin ya. Kayak misalnya gue kan gue punya Instagram ini, terus juga ada di YouTube ya kan. Selain dari AdSense lah ya, AdSense itu sebenarnya kecil banget guys. Jangan berharap kayak Raya kecuali lo orang apa yang followernya jutaan ya. Tapi kalau followernya masih kecil-kecil kayak gue sih kita nggak harapin dari AdSense lah ya. Tapi lebih ke brand endorsement atau kalau gue sekarang jual membership. Jadi teman-teman yang memang mau belajar jualan online ya dan mau video-video dagingnya ya itu lebih sistematis kalau ngambil membership kita di YouTube. Nah kayak gitu ya. Memang kita sering spill, tapi kan itu kan kayak random gitu kan, kadang-kadang ngomong ini, kadang-kadang ngomong ini. Tapi kalau dagingnya runut kayak kelas, itu hampir 100 video kita upload khusus di dalam YouTube kita, eksklusif buat member gitu. Jadi ya kayak offer-offer kayak gitu yang akhirnya bisa buat kita survive sebagai content creator gitu ya. Oke. Tadi Om ada 5, tadi baru nyebutin berapa? 2 2 ya. ya. Yang sidekicks, by the way teman-teman jadi affiliate ya. Sekarang jadi Shopee affiliate, TikTok affiliate, ya, Topet affiliate, itu juga bisa hidup banget, ya. Jadi jangan remehkan itu, ya. Apalagi kalau memang teman-teman itu udah jualan produk, ya, udah agak stuck sama produknya, coba aja jualin produk orang lain pakai affiliate, ya. Itu juga mantep banget. Tinggal share aja. Kalau nggak punya Instagram, nggak punya YouTube, share di status WhatsApp, ya. Kalian lihat status WhatsApp yang titik-titik yang kecil-kecil itu, ya, ya. Share di status WhatsApp itu kalau ada yang klik affiliate-nya lumayan ya, dan ini memang udah banyak yang sharing bisa jutaan rupiah sebulan hanya sharing dari status WhatsApp ya. Oke, Kalau nice gue ya. Oke. lihat sebelumnya pas lagi di YouTube di Shopee juga ada Shopee Creator, ketika kita bikin video kita bisa pilih produk di sana ya. Jadi kalau ada yang beli produknya itu kita dapat komisi kayak gitu kan. Mungkin salah satunya juga TikTok juga sama. Di Ya. WhatsApp tahu sih memang bisa ya Om ya gitu ya. Oh, di Bisa WhatsApp kan bisa kasih link Shopee, bisa kasih link Topet. Oke. Ya. Ya. Intinya Boleh. affiliate aja.
affiliate teman-teman. Jadi nggak perlu nyetok barang, tinggal kasih honest review aja, atau ya tinggal nyangkut-nyangkutin berita yang viral sama masukin link sana sini, tapi yang pakai etika lah ya. Kadang-kadang di TikTok kan di Twitter kita sering lihat kan ada berita kecelakaan, masukin link jualan. Ya maksudnya etika aja yang benar gitu. Ya, nomor 3 ya. Ya, gue cepet aja soalnya supaya bisa nanya jawab sama nanti David, gue rasa juga pengen sharing juga ya. Ntar kalau nggak gue semua lagi yang sharing. Ya, nomor 3, teman-teman itu bisa mulai efisiensi sekarang ya. Efisiensi nggak berarti untuk cut karyawan sih, tapi coba lihat aja bagian mana yang bisa lebih diefisiensiin. Ya, misalnya nih, kalau pengen sewa ekspansi ya mungkin ya, nggak tahu, ini setiap orang beda-beda ya. Ada yang memang harus, ada yang nggak. Ekspansi mau ambil ruko misalnya, daripada beli yang cicilannya fix misalnya, mendingan sewa dulu misalnya. Itu juga harga sewa sekarang lagi turun kok gitu, nggak mahal ya teman-teman. Kalau daerah Jakarta mahal, Tangerang deh banyak banget ruko yang murah ya. Ya kan. Dan coba cari daripada sewa satu ruko gede misalnya buat usaha atau online, coba teman-teman pakai gudang online dulu ya, misalnya pakai shipper di sana. Teman-teman bisa pakai 1-2 kubik dulu ya kan, daripada sewa satu gudang, satu kios, nantinya barangnya ternyata terlalu dikit ya kan. Coba pakai teknologi ya kan. Ini kan perusahaan logistik sekarang banyak yang bisa kita pakainya tuh dari 1 kubik, 2 kubik, 5 kubik ya, istilahnya lebih cost efficient lah buat kita ya. Kalau bisa costnya itu jangan fix, bikin variabel bahkan dari tenaga kerjanya ya. Jadi teman-teman coba pikirin ke arah sana, gimana kita bisa restrukturisasi, bisa mengefisiensi operasional kita dan juga cara kita kerja ya. Misalnya kita sekarang packing 200 paket perlu 4 orang, gimana cara kita bisa bikin itu efisien, pakai 1 orang aja cukup ya. Apakah dari cara packingnya, apakah dari peralatan yang perlu kita pakai dan lain-lain, cara kerjanya ya kita perlu lihat ulang lah ya. Toh kalau ada kondisi kayak gini, kadang-kadang kita nggak akan review cara kita kerja ya, dan lihat dari best practice dari industri ya. Itu mungkin dari gue yang nomor 3 ya. Jadi minimalisasi biaya lah ya, how to minimize your cost ya. Secara bisnis ya. Nanti kalau secara personal finance mungkin Bro David yang lebih lebih expert ya. Nomor 4 ya mungkin magak masuk sedikit ke personal finance ya, tapi cari investasi yang aman lah. Udahlah ya, gue nggak ngomongin soal kripto atau trading apalah segala macam, aset yang aman ya. Kalau gue pribadi sih lebih ke emas ya, lebih ke properti dan lain-lain ya. Cari aset yang aman-aman aja lah kalau gue sih ya. Tapi ya ini setiap orang punya risk level yang beda-beda. Gue mungkin lebih berumur dari teman-teman, jadi gue cari yang aman-aman ya. Nah itu gue yang nomor 4 tuh ya. Jadi yang aman-aman aja, returnnya 0 pun gue gak peduli, yang penting gue tetap kaya ya. Kayak emas kan, bikin lu tetap kaya ya, karena ngikutin inflasi ya. Nah yang nomor 5 ya, menurut gue penting banget cari komunitas guys ya. Sadar nggak sih teman-teman, dalam 2 tahun ini kita udah ansos banget sebenarnya. Jadi kayak antisosial, udah malas ketemu orang, malas untuk keluar dari zona nyaman, malas keluar rumah ya kan. Kalau bisa Netflix aja di rumah, atau memang ya ketemu orang asal WhatsApp aja. Tapi sebenarnya kita tuh perlu gitu, maksudnya keluar dari zona nyaman, ketemu orang baru ya. Kayak gue sama David kan juga, kita sebenarnya belum pernah ketemuan sebelumnya, keluar dari zona nyaman aja dan ngomongin topik-topik ya mungkin sebelumnya kita nggak pernah ngomongin gitu ya. Belajar hal baru ya kan, kayak hari ini teman-teman ngikutin ini, belajar hal baru dan punya satu komunitas yang sehat gitu ya. Dan itu akan sangat mendorong kita, karena kalau kata pepatah kan ya, kita itu bisa dinilai dari teman-teman atau circle terdekat dari kita. Kalau teman-teman terdekat kita semuanya toksik ya akan ngikut gitu ya, yang selalu bilang kita udahlah ini resesi lah ya, ya udahlah kita pasrah aja atau gimana. Atau ada yang bilang wah ini peluang nih tahun ini nih, gas gitu ya, kita pasti bisa gitu guys. Nah itu akan sangat menentukan
kita ini mau kemana nanti ya. Dan saya yakin kan sebenarnya di dalam setiap resesi itu akan banyak orang kaya baru ya. Ada banyak sekali peluang dan jadi peluangnya masih banyak. Ya teman-teman lihat ya banyak banget sebenarnya kalau dari online ya. Teman-teman seller online yang sebelum COVID itu bukan siapa-siapa gitu, tapi sekarang jadi seller gede karena mereka bisa manfaatkan peluang selama COVID dengan baik. Ya, tapi ada juga sebaliknya kan, yang turun gara-gara selama pandemi. Ya, namanya itu roda bisnis lah ya. Itu selalu berputar. Ya. Dan terakhir mungkin ya, karena gue sebagai seller buku, ya teman-teman, saya ini seller buku, ya. Punya toko buku di Tokopedia, Shopee, ya. Namanya toko bukunya Om Botak. Ya, sesuai sama namanya, cerita Om Botak. Ya, jadi baca buku, ya, karena buku itu adalah jendela dunia. Ya, ya. Jadi, teman-teman, jendela dunia ya. Betul. Jadi kalau nggak ada buku, kamar kita dinding aja nggak ada jendelanya. Ya. Jadi supaya kita bisa belajar terus ya, maksudnya dengan baca buku kadang-kadang ketemu ide baru, padahal buku yang kita baca nggak ada hubungannya gitu ya. Ya. Itu sih 5 poin gue. Ya, kalau ada teman-teman yang bisa summarize 5 poin gue itu, boleh banget ya screenshot ini. Terus tolong dong bikin summary ya supaya tag kita berdua supaya teman-teman yang lain dapat manfaatnya juga.